Sebuah tema yang sebenarnya kalau kita renungkan, tema ini menjadi sebuah tema yang dimimpikan dan dicita-citakan orang yang terbujur kaku di dalam kubur. Ada ratusan juta manusia di dalam kubur yang bercita-cita, kalaulah mereka bisa hidup kembali, tentunya mereka ingin merasakan bagaimana perjalanan di bulan Ramadan, karena mereka tahu betul bahwasanya Ramadan merupakan salah satu perkara yang mampu melapangkan urusan barzah manusia. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita tentunya walaupun di tengah segala macam keterbatasan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tentunya tetap bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita berada pada gerbang sebuah madrasah besar yang penuh dengan kenikmatan, yaitu adalah Ramadan. Sebuah waktu yang mana surga pun berhias ketika akan menyambut Ramadan. Sebuah waktu yang tidak pernah surga itu 8 pintunya membuka pintu itu kecuali di bulan Ramadan. Karena Mas Sabto tahu surga itu tertutup pintunya setiap waktu. Makanya nanti yang pertama kali mengetuk pintu surga, antum tahu siapa? Pastinya bukan antum, tapi pertama kali yang akan mengetuk pintu surga itu adalah Rasulullah Muhammad. Dan surga itu ternyata menutup setiap waktu pintu itu. Nanti supaya Rasulullah ketika telah melewati sirat, maka beliaulah yang mengetuk pertama kali. Dan ketika mengetuk pertama kali, para malaikat khazin penjaga dari pintu-pintu surga itu bertanya, "Man anta, siapa kamu?" "Saya adalah Muhammad bin Abdullah." Lalu penjaga pintu-pintu surga itu berkata, "Kami tidak diperkenankan membuka pintu ini ya Rasulullah, kecuali engkau yang datang untuk mengetuknya pertama kali." Itu menunjukkan bahwasanya surga itu menutup diri sampai akhirnya nanti yang mengetuknya adalah Rasulullah, barulah dibukakan pintu surga. Tapi ada satu waktu di mana surga itu membuka pintu-pintunya, dan itu hanya terjadi hanya di bulan Ramadan. Makanya atmosfernya surga itu sampai terasa di atas muka bumi, sampai semua ketaatan kita, semua khusyuknya ibadah kita itu betul-betul terasa ketika kita sudah menjelang di bulan Ramadan sampai di bulan Ramadan. Yang biasanya tidak pakai jilbab, dia akan belajar pakai jilbab di bulan Ramadan. Biasanya nggak pernah pakai baju koko, nggak pernah pakai gamis, nggak datang ke masjid, nggak pernah taraweh, dia akan belajar taraweh, dia akan belajar memakai gamis di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya atmosfer surga yang mendarat pada permukaan bumi mengenai pada kehidupan manusia untuk menunjukkan Ramadan itu bagaimanapun istimewa dan tidak pernah sama dengan bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan itu. Makanya sampai orang yang melakukan kemaksiatan itu sungkan kalau di bulan Ramadan. Berapa banyak orang pacaran kalau di bulan Ramadan tidak mau pacaran dulu. Berapa banyak orang yang suka main game, ngurangin main gamenya walaupun setengah jam, 1 jam, tapi ada keinginan untuk mengurangi. Orang yang mungkin ngerokok, mungkin ada yang pengen ngurangi rokoknya, iya nggak akhi? Untuk pernah ngurangin rokok dulu ketika pas Ramadan? Oh pernah berhenti. Beliau ini dulu berokok dan alhamdulillah sudah berhenti. Ada orang yang mereka itu sampai menonton hal-hal yang tidak bermanfaat pun akan pindah channelnya untuk menonton hal-hal yang bermanfaat. Sampai sinetron saja mereka berubah judul-judulnya kalau di bulan Ramadan. Biasanya judulnya susah bagi kita untuk memahami gitu. Ketemu cinta di pengkolan mobil. Tapi kalau di bulan Ramadan itu pemburu surga, arti keberkahan hidupmu, dan semuanya berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Itulah atmosfernya Ramadan. Dan itu menunjukkan kepada kita tidak ada bulan yang bisa menjadikan pintu surga terbuka kecuali bulan Ramadan. Makanya kalau Mas Sabto tanya sama saya, "Ustadz, ada nggak bulan yang keutamaannya itu dekat banget dengan keutamaan Ramadan?" Jawabannya ada. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Mas Sabto tahu nggak apa keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Nggak tahu. Masya Allah. Masya Allah. Ini antum pura-pura nggak tahu atau tidak tahu? Supaya memancing saya. Oh, supaya memancing. Enggak, saya nggak usah dipancing. Kira-kira antum tahu nggak 10 hari yang pertama? Masya Allah. Semoga Allah mengampuni antum. Keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah setara dengan orang yang berjihad.
Makanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah, untuk memperbanyak sedekah. Karena keutamaannya sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi walaupun keutamaannya sebesar itu, tetap kerasa khusyuknya lebih kerasa di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ramadan. Apalagi antum yang jelas belum tahu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah keutamaannya apa. Ada lagi 10 hari yang pertama di bulan Muharram juga keutamaannya besar. Jadi kalau para ulama salaf, para ulama dulu kalau ditanya mana waktu yang paling utama dalam 1 tahun, mereka menyebutkan 3. 10 hari yang bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tapi walaupun ada 3 keutamaan waktu ini, tetap yang mendapatkan posisi teratas itu adalah bulan Ramadan karena keutamaannya yang sangat besar.